supaya kita tahu karakter asli rambutnya dan alurnya itu kemana. Halo teman-teman, kenalkan nama gue Vicky. Sini gue mau cukur sama Bang Dedi dengan model mullet. Ini sebelum cukur. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan terus video berikut. Let's go. Halo teman-teman, perkenalkan, gue Dedi. Di sini gue mau nyukurin Vicky dengan gaya mullet. Mau tahu kan kayak gimana? Simak aja. Oke, langsung aja teman-teman. Ya bener, ini namanya Vicky, customer gue. Memang sengaja gue minta bantuan dia untuk buka video ini. Nah, seperti yang Vicky bilang, kali ini gue mau motong mullet teman-teman ya. Jadi mullet itu kayak gimana sih? Mullet itu bagian sampingnya tipis dan belakangnya dibiarkan panjang. Untuk bagian atasnya nggak harus ke samping, nggak harus ke bawah, nggak harus cigrak. Pokoknya untuk bagian atasnya tinggal disesuaikan dengan selera juga ya. Artinya mullet itu nggak harus melulu tentang yang dijatuhin ke bawah. Nah kali ini bagian atasnya akan gue buat natural flow teman-teman. Jadi kayak gimana ya kira-kira kalau bagian atasnya gue potong atau gue styling nanti bagian atasnya natural flow, samping dan belakangnya dibuat mullet. Nah langsung aja nih gue ceritain langkah-langkah motongnya tentunya. Nah di awal ini teman-teman bisa perhatiin gue lagi buat profile line teman-teman. Jadi ini sedikit agak ribet motong bagian atasnya karena gue pengen bagian atasnya itu betul-betul presisi sama panjang kanan dan kiri. Dan kebetulan memang sebelumnya nggak nyukur sama gue dan gue ngelihat terlalu banyak ketimpangan antara rambut kanan dan kiri. Nah kali ini gue pengen sama ini rambut bagian atasnya supaya panjangnya sama kanan dan kiri. Nah caranya kalian bisa perhatiin, gue mulai dengan patokan dulu profile line. Jadi gue belah, gue section, bagian tengahnya gue potong sesuai dengan kebutuhan. Terus tinggal disamain bagian sampingnya dengan profile line yang kita buat di pertama tadi. Artinya profile line itu jadi patokan ya, mau seberapa panjang motongnya atau seberapa pendek motongnya. Ini disesuaikan dengan selera juga, nggak ada patokan khusus harus panjangnya segitu. Tapi idealnya biasanya gue buat tingginya kira-kira 4 jari teman-teman. Nah setelah dapat profile line, jadi lebih gampang untuk nyamain rambut bagian kiri dan kanan. Contohnya kayak langkah-langkah yang barusan gue lakukan, kiri dan kanan, dan tentunya sekarang gue samain area belakang. Dengan sedikit gue tarik bagian atasnya untuk jadi patokan supaya bagian belakangnya sama panjang juga. Nah kayak gitu. Jadi panjangnya gue samain, terus nanti ke bawah tetap gue samain. Jadi bagian belakangnya nanti gue biarkan agak panjang ya. Artinya tinggal gue tipisin kiri dan kanannya aja. Oke, kayak gitu langkah-langkahnya. Jadi gue potong dulu, gue rapiin rambut bagian atas. Gue mulai dengan basahin, terus gue mulai dengan profile line, gue samain dengan profile line. Kayak gitu ya teman-teman. Langkah-langkahnya tentu langkah-langkah motongnya nggak harus kayak gini ya. Tinggal disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masing-masing ya tentunya. Karena cara gue ini belum tentu cara yang terbaik atau terbenar teman-teman. Oke, inget ya, belum tentu cara yang terbaik dan terbenar. Dan gue pun tidak ada niatan untuk mengajari atau menggurui. Di sini kita sama-sama belajar tentunya. Oke, iya dong. Iya nggak sih? Jangan kayak gitu loh. Lo kan ganteng doang tapi nggak subrek. Iya, canda subrek. Nah, makanya yang baru gabung jangan lupa subrek. Jadi jangan cuman ganteng doang lo, subreknya kagak. Jadi subrek alias subscribe, tik aja tombolnya di bawah. Oke, lanjut. Jadi bagian atasnya udah gue rapiin ya. Artinya bukan dirapiin ya, tapi dipotong sesuai dengan kebutuhan. Artinya gue tinggal ngebetulin aja sedikit-sedikit. Artinya memang si Vicky ini dia nggak mau terlalu pendek bagian atasnya. Artinya ya udah, basic potongannya sudah
natural, jadi nyisirnya nanti tinggal ngikutin alurnya aja. Terus bagian depannya gue buat jambul. Nah, tinggal nanti gue tipisin rambut bagian samping dan belakangnya. Tentunya gue keringin dulu supaya gue tahu karakter asli rambutnya. Jadi gitu ya, fungsi ngeringin rambut itu untuk supaya kita tahu karakter asli rambutnya dan alurnya itu kemana. Dan next, kali ini gue mau nipisin rambut bagian sampingnya, kiri dan kanan. Tentunya gue mulai dari bagian sebelah kanan dulu. Iya. Tadi kan udah gue ambil sedikit ya pakai teknik lever overcomb supaya gue tahu patokan aja. Nah, sekarang gue pakai guard nomor 4 teman-teman. Nah, areanya kalian bisa perhatiin dari mulai belakang telinga ke arah depan. Jadi gue mulai dari belakang telinga dulu sebagai patokan supaya gue nggak lanjut ke belakang. Jadi gue kunci dulu dari belakang telinga, tinggal bagian depannya ngikutin ke arah belakang telinga. Dan next gue langsung lompat pakai guard nomor 2 kali ini. Jadi gitu ya, baseline-nya atau garis dasarnya aja deh. Tadi pakai guard nomor 4. Jadi biar simple, biar semua paham. Baseline-nya gue bilang dasarnya ya. Dasarnya pakai guard nomor 4. Sekarang tinggal gue buat gradasi di bagian cambangnya. Dimulai dengan guard nomor 2 tadi, levernya close, terus disambut dengan guard nomor 1, levernya open close tentunya. Intinya supaya ada gradasi di bagian samping. Nah, sekarang gue lagi pakai guard nomor setengah teman-teman. Menurut gue tidak perlu harus sama nomor-nomor guardnya dan ketinggian guardnya ya. Tentunya semua harus menyesuaikan bentuk kepala dan selera atau kebutuhan masing-masing ya. Makanya yang kalian harus tahu adalah yang penting bagian sampingnya tipis dan gradasi. Nah, untuk ketipisannya tentu tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing teman-teman. Jadi walaupun gue jelaskan dengan guardnya nomor berapa aja, tapi tentunya kita nggak bisa pukul rata bahwa semua kepala pakai guard tersebut atau kebutuhannya guard tersebut. Intinya yang penting adalah kita buat gradasi di bagian samping dan belakang. Sedangkan rambut bagian sorry ada yang salah, bukan samping dan belakang ya, samping kiri dan kanan. Sedangkan di area belakang kita biarkan agak panjang. Nah, kira-kira kayak gitulah model rambut mullet. Sedangkan untuk bagian atasnya tinggal mau dibuat apa aja jadi. Artinya ada yang bisa dibuat crop, bisa dibuat tekstur, bisa dibuat faux hawks, bisa dibuat pompadour bisa. Nah, kali ini gue buat natural flow. Artinya nanti stylingnya gue ikutin sesuai dengan alur naturalnya tentunya. Oke, karena di samping kanan tadi udah, nah kita tinggal nyamain di samping kiri teman-teman. Tentu dengan guard yang sama ya. Gua mulai pakai guard nomor 4 dulu, terus disambung pakai guard 2, artinya dari 4 langsung lompat ke 2, tapi hanya di area cambang ya, hanya di area sampingnya aja. Jadi nggak sampai ke belakang. Terus disambung pakai nomor 1, pakai 0, pakai setengah. Intinya adalah supaya gradasi. Nah, setelah itu tinggal di outline. Oke lah ya, paham lah ya. Pokoknya kalau nggak paham, tulisin aja sih pertanyaannya di kolom komentar. Pokoknya thank you banget loh yang masih menyimak sampai di sini. Makasih berat. Makasih banget. Terutama buat teman-teman yang masih setia mensupport gue sampai di sini. Pokoknya kayak gitu ya. Cara potong rambut model mullet. Nggak ada yang baku, artinya nggak harus kayak gini. Yang penting lo tahu dasarnya. Samping dibuat tipis, belakangnya dibiarin agak panjang. Nah, atasnya lo mau buat sisir ke samping, mau dibuat faux hawks, mau dibuat crop, itu tinggal disesuaikan dengan selera sama kebutuhan kalian masing-masing tentunya. Oke? Kalian bisa perhatiin, gue hanya sasak di bagian ujungnya aja. Artinya gue sasak pakai gunting penipis.
Gue tipisin pakai gunting sasak. Ini yang udah lama gampang pasti tahu nih. Gue sebut gunting ini gunting sasak ya. Ya memang ada sebutan lain, gunting penipis, thinning scissor, blending shears. Tapi gue lebih nyaman menyebutnya gunting sasak. Nah, fungsinya hanya untuk menipiskan bagian ujung-ujungnya aja ya. Ingat teman-teman, hanya bagian ujung-ujungnya aja. Kalau untuk rambut dengan ketebalan medium kayak rambutnya Vicky kali ini. Jadi rambutnya tuh nggak yang tebel-tebel banget ya. Nah, jadi cukup hanya di area ujung-ujungnya aja. Beda dengan yang rambut dengan bervolume lebat dan tebal. Nah, itu mungkin kita bisa ambil bagian tengahnya untuk waktu proses penipisan dengan gunting sasak. Dah, kayak gitu. Simpel kan potongnya. Justru gaya rambut ini lebih cepat kali ya, karena kita nggak perlu repot-repot merapikan rambut bagian bagian belakangnya. Kita cukup berfokus di bagian samping, dibuat gradasi ya. Untuk ketinggiannya tentu disesuaikan dengan selera. Ketinggiannya, ketipisannya, mau habis banget boleh, mau lebih tebal dari ini boleh. Intinya samping lebih pendek dibanding belakang. Artinya belakangnya memang dibiarkan atau sengaja dibiarin agak panjang, kanan dan kirinya dibuat pendek atau tipis. Dah kayak gitu potongan mulut. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin pengertian dari mulet. Gue dengan senang hati menerima masukannya. Ya, gue sangat butuh masukan sebanyak-banyaknya, kritikan sebanyak-banyaknya juga. Karena ya gue pengen maju dan berkembang ya. Dengan kritikan kalian dan masukan dari kalian, gue akan dengan senang hati menerimanya dengan lapang dada tentunya. Hujatlah aku sesuka hatimu. Nah, dari hujatanmu itu akan kupetik pelajaran. Anjay, sepertinya kata-kata bijak tersebut ya. Ya, pokoknya jangan sungkan-sungkan menghujat gue di kolom komentar. Ya, gue akan petik pelajaran dari kritikan kalian. Pokoknya disitulah gue akan belajar dan berusaha untuk terus maju dan berkembang. Tentunya kalian harus punya semangat yang sama kayak gue. Kalau kalian tukang cukur juga ya, yuk kita sama-sama semangat dan belajar untuk menekuni industri ini, menggeluti industri ini supaya industri ini terus berkembang dan berjaya tentunya di darat, laut, dan udara. Oke. Sudah selesai gue motongnya. Mulet hairstyle kali ini buat si Vicky. Tinggal gue styling aja. Stylingnya simple lah ya. Gue tinggal ngikutin alur naturalnya. Ya udah, rambut bagian atasnya gue buat natural flow dan nanti bagian depannya gue buat sedikit berjambul. Nggak sedikit sih, gue buat berjambul. Jadi alur nyisirnya itu ngikutin alur naturalnya. Makanya tatanan ini gue sebut natural flow. Artinya tatanan ini ngikutin alur naturalnya. Nah, barangkali ada yang nanya, gue pakai produk apa sih? Kali ini gue pakai produk clay teman-teman. Claynya dari Suavecito ya. Ya, karena Suavecito nggak endorse gue, jadi nggak gue tampilkan. Canda endorse. Oke, jadi gue styling pakai clay. Nggak harus pakai clay, bisa pakai powder apapun yang lo punya. Pokoknya kayak gitu tadi, seperti yang gue sampaikan. Udahlah ya, kayaknya sudah cukup gue sampaikan. Mendingan nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya.
Yoi bro, gue udah kelar potong nih model mulet dengan Bang Dedi. Dan ini hasilnya. Gimana menurut lo? Keren kan? Terima kasih sudah nonton video ini. Bye.